Sebuah kekaguman diungkapkan Leny Yoro terhadap Harry Maguire, yang menilai bek Manchester United itu layaknya seorang striker di atas lapangan. Pujian Yoro ini diberikan kepada Maguire seusai pertandingan Manchester United vs Lyon. Di laga ini Maguire dipercaya menjadi starter sepanjang laga. Penampilan bek veteran itu bisa dikatakan cukup apik sepanjang laga. Namun, kontribusi terbesarnya di laga ini adalah mencetak gol kemenangan MU beberapa detik jelang bubaran. Memanfaatkan umpan silang Casemiro, Maguire masuk ke dalam kotak penalti lalu menjebol gawang Les Gones dengan sundulannya yang akurat. Yoro yang memuji gol yang berhasil disarankan Maguire ke gawang Lyon itu. Ia menilai gol itu merupakan gol yang tipikal dicetak seorang striker, sehingga ia terkesan Maguire bisa mencetak gol seperti itu. Gol itu adalah tipikal penyelesaian akhir seorang striker. Dia Maguire tahu cara melakukan itu dan hari ini ia sukses melakukannya. Pungkas sang junior. Kemenangan melawan Lyon ini memastikan Setan Merah lolos ke babak semifinal Liga Eropa 2024-2025. Mereka ditunggu lawan yang sangat berat yakni Athletic Bilbao untuk memperebutkan tiket ke final. Pencapaian Manchester United di Liga Eropa bertolak belakang dengan kiprah mereka di Liga Inggris. Setan Merah berada di peringkat 14 klasemen Premier League. 4 hari sebelum mengalahkan Lyon, mereka dibantai Newcastle United 1-4. Sekarang, dengan telah lolos ke semifinal Liga Eropa, Amorim menekankan pentingnya fokus ke kompetisi tersebut. Liga Eropa menjadi sangat penting sehingga menurut sang juru taktik, Manchester United perlu mengorbankan Liga Inggris. Salah satu caranya dengan memainkan pemain-pemain lapis kedua saat tampil di Premier League supaya anggota skuad inti tetap bugar untuk Liga Eropa. Manchester United dilaporkan telah membuat rencana cuci gudang pemain pada musim panas mendatang. Disinyalir ada beberapa pemain yang akan ditendang dari Old Trafford. Dua nama pertama ini telah dikonfirmasi jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, akan meninggalkan Manchester United. Mereka adalah Jonny Evans dan Tom Heaton. Evans merupakan produk asli dari Akademi Manchester United. Dia tercatat berkesempatan memperkuat The Red Devils selama 2 periode. Periode pertama Evans berlangsung pada 2006 sampai 2015. Setelah cabut pada 2015, Evans kembali ke Manchester United dengan status bebas transfer pada musim panas 2023 hingga saat ini. Periode kedua Evans di Manchester United bisa terjadi berkat mantan pelatih Setan Merah Erik ten Hag. Kontrak Evans sendiri akan berakhir pada musim panas mendatang dan Manchester United tak mempunyai rencana untuk memperbaruinya. Sementara itu, Heaton merupakan penjaga gawang ketiga Manchester United. Sebagai kiper pilihan ketiga, sudah jelas Heaton sangat minim menit bermain. Pergerakan Napoli dalam membentuk ulang skuad untuk musim depan mulai menunjukkan arah yang serius. Di tengah sejumlah nama yang disebut dalam daftar belanja pelatih anyar Antonio Conte, satu nama yang kini mencuri perhatian adalah Alessandro Garnacho. Winger muda Manchester United itu dikabarkan kembali menjadi target utama klub Serie A tersebut, usai sempat dikaitkan pada bursa transfer Januari lalu saat Napoli mencari pengganti Kafika. Menurut laporan dari Tutto Mercato, minat Napoli terhadap Garnacho bukan hal baru. Klub yang bermarkas di Naples itu telah memantau pemain asal Argentina ini sejak awal tahun. Namun, harga yang ditetapkan oleh Manchester United sebesar 1 triliun membuat pendekatan tersebut tidak berlanjut saat itu. Kini, situasinya disebut bisa berubah. Dilansir Detik Sport dari Daily Mail, Manchester United menggelar rapat darurat sehari pasca dibantai Newcastle United. Rapat berlangsung di Old Trafford pada Senin 14 April. Pihak klub sedianya punya acara meet and greet bersama anak-anak di stadion. Mereka rencananya akan bertemu dengan manajer Ruben Amorim. Namun, Ruben Amorim membatalkan acara tersebut dan dirinya langsung memimpin rapat darurat. Semua pemain tertunduk, tidak ada yang berani berbicara atau ngeles satu kata pun. Ruben Amorim beri peringatan tegas kepada para pemain agar tampil mati-matian di sisa-sisa laga Liga Inggris yang tersisa. Diketahui masih ada 6 pertandingan lagi yang akan dilakoni MU di Liga Inggris. Amorim turut tebar ancaman bagi pemain yang masih tampil buruk bisa dijual di musim panas nanti.
Sementara dari dimensi berbeda, Manchester United dilaporkan tengah memantau situasi Aaron Ramsdale, kiper yang saat ini membela Southampton. Langkah ini mencuat setelah performa mengecewakan Altay Bayindir saat menggantikan Andre Onana dalam laga kontra Newcastle akhir pekan lalu. Situasi ini menambah tekanan bagi Amorim yang tengah bersiap menghadapi laga penting leg kedua perempat final Liga Eropa melawan Lyon. Keputusan apakah akan kembali menurunkan Onana atau tetap mempercayakan Bayindir menjadi pertaruhan besar yang bisa menentukan nasib mereka di Eropa musim ini. Namun, di balik kekisruhan jangka pendek ini, Manchester United juga mulai menatap bursa transfer musim panas. Mencari kiper baru menjadi prioritas utama, dan nama Aaron Ramsdale mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Ramsdale sendiri baru saja mengalami degradasi untuk ketiga kalinya bersama klub yang berbeda. Setelah sebelumnya terdegradasi bersama Bournemouth dan Sheffield United, kini giliran bersama Southampton. Meski Southampton terdegradasi, reputasi Ramsdale tetap utuh. Ex-penjaga gawang Arsenal itu dinilai masih memiliki kualitas sebagai salah satu yang terbaik di Inggris. Menurut The Sun, pengalaman panjangnya di Premier League menjadi nilai tambah yang membuatnya menarik di mata manajemen Manchester United. Ada kabar baik untuk Arsenal dan Manchester United. Gelandang incaran mereka, Javi Guerra, dilaporkan dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Javi Guerra adalah salah satu bintang yang sedang naik daun di skuad Valencia. Gelandang 21 tahun itu tampil impresif di lini tengah Los C. Menurut laporan, Guerra bisa direkrut dengan harga yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Penyebabnya, kontrak sang gelandang habis pada tahun 2027 mendatang. Sejauh ini, ia masih belum mau memperpanjang kontrak di Valencia. Jika mau tidak mau, Los C hanya bisa membandrol sang gelandang di kisaran 25-30 juta euro pada musim panas nanti. Guerra juga membuka diri untuk pindah ke Inggris pada musim depan. Sang gelandang ingin mendapatkan tantangan baru dalam pelestarian alam. Bermain di Inggris menjadi salah satu hasrat yang dimiliki sang gelandang. Jadi, jika MU dan Arsenal bisa mencapai kata sepakat dengan Valencia, maka Guerra siap mengangkat koper ke Inggris pada musim panas nanti. Selain lini depan, Manchester United juga berniat menambah amunisi di lini tengah pada bursa transfer musim panas 2025 nanti. MU perlu tambahan gelandang baru karena akan melepas pemain senior Christian Eriksen. Eriksen akan habis kontrak pada akhir musim nanti. MU kabarnya sudah memberitahukan pemain asal Denmark itu tidak akan memperpanjang kontraknya. Eriksen dipersilahkan mencari klub baru. Salah satu gelandang yang diincar MU untuk menambah lini tengah adalah Ederson dari Atalanta. Pemain asal Brazil itu menjadi elemen kunci kesuksesan Atalanta sejak musim lalu, sehingga membuat MU kepincut. MU ingin menyandingkan Ederson dengan Manuel Ugarte di lini tengah. Tuto Mercato Web melaporkan MU sangat ingin membawa Ederson ke Old Trafford musim panas nanti dan bersedia membayar sekitar 52 juta pound sterling. Ruben Amorim memutuskan tidak mengikut sertakan Onana dalam skuad MU yang bertandang ke James Park. Dalam laga itu, Amorim mempercayakan posisi kiper kepada Altay Bayindir. Walaupun Onana tidak tampil di lapangan, peruntungan MU di lini belakang tidak berubah. MU kebobolan 4 gol oleh Newcastle. Dalam momen pembantaian tersebut, Manchester United juga mencatat 2 blunder yang berujung gol. Blunder itu ada di proses gol ketiga dan keempat. Pada proses gol ketiga, Noussair Mazraoui tidak mampu menjaga bola dengan baik. Bola berhasil direbut Harvey dan kemudian berlari kencang mencetak gol.